Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabahi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, di hari ini yang bahagia ini, yang pertama-tama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kita bisa hidup dan sehat sentosa sampai di sini. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam pada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap hingga zaman terang benderang, dari zaman onta hingga zaman Toyota. Nah, dan di hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi video yang sekarang marak terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yang berjudul yaitu resampling video, tantangan dan solusi dalam pembuatan konten digital. Pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Teknologi video berkembang pesat, mendukung hiburan, edukasi, komunikasi, hingga konten kreator. Salah satu aspek penting adalah resampling video, yaitu mengubah resolusi atau frame rate agar sesuai kebutuhan. Presentasi ini membahas pengertian resampling, tantangan yang muncul, serta solusi praktis berdasarkan pengalaman nyata dalam produksi konten digital. Pertama, yaitu langsung kepada yang kedua, yaitu adalah konsep resampling video. Definisi resampling video adalah proses mengubah resolusi dari misalnya dari 4K menjadi 1080 pixel, atau dari frame rate-nya yaitu dari 60 fps menjadi 30 fps. Tujuannya yaitu menyesuaikan ukuran file, bandwidth, dan menyesuaikan dengan platform yang didistribusikan. Contohnya yaitu seperti YouTube. Di YouTube akan menampilkan video yang awalnya dari 360 pixel sebelum naik ke resolusi yang lebih tinggi. Nah, di kehidupan sehari-hari ya ada banyak platformnya, yaitu dari YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Jadi resampling video ini rata-rata ada di semua platform yang ada di sosial media saat ini. Apa sih pentingnya resampling dalam konten digital? Resampling dalam konten digital penting yaitu platform berbeda yang punya standar masing-masing. Misalnya TikTok ataupun Instagram yang memiliki 1080 pixel dan berbentuk vertikal, sedangkan YouTube mendukung 4K dengan bentuk yang horizontal. Resampling membuat video ini lebih kompatibel dengan berbagai platform, mempermudah penonton mengakses konten meskipun punya internet yang lambat. Jadi kalau di TikTok kenapa kok bisa agak nge-lag? Karena di resampling itu jadi resolusinya menurun, frame rate-nya menurun. Jadi apabila memiliki koneksi internet yang lambat, tetap bisa kita nikmati karena memang sudah menjadi sistem dari TikTok-nya itu atau di platformnya itu, yaitu menurunkan resolusi untuk diupload. Makanya jadi meskipun mempunyai koneksi internet yang lambat, kita masih bisa menggunakan platform tersebut. Lalu di sini ada tantangan resampling video. Tantangan resampling video ini adalah bagi para konten kreator atau pembuat konten-konten yang akan diupload di platform tersebut. Yang pertama, di sini adalah penurunan kualitas. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya kalian adalah seorang konten kreator, lalu kalian memulai editing atau shot dengan kamera atau dengan iPhone, sehingga kalian memiliki resolusi yang tinggi dan frame rate yang tinggi juga. Lalu ketika kita mengupload di TikTok atau di platform tersebut, tiba-tiba menjadi burik, guys. Jadi frame rate-nya menurun, resolusinya menurun. Nah, disitulah resampling video yang bekerja. Kadang kita bisa melakukan editing atau melakukan kompres dahulu di platform lain, yaitu di online atau aplikasi, lalu bisa kita upload di 1080 pixel atau sesuai platform tersebut agar tidak terlalu burik atau nge-lag guys. Oke.
Dan kadang-kadang video bisa jadi blur atau detailnya hilang sampai setelah di resample atau setelah diupload. Yang kedua adalah frame rate tidak halus. Jadi kadang kalau misalnya kita upload gitu ya, kadang terjadi sebuah patah-patah yang awalnya pertamanya kita take, kita editing itu lancar, tapi kalau kita upload lah kok malah patah-patah, nge-lag guys. Ya itu karena resampling videonya. Jadi biasanya itu dari 60 fps jadi 30 fps atau 120 fps langsung turun ke bawah menjadi 30 fps. Jadi tergantung oleh platform media sosial yang lainnya. Lalu yang ketiga, di sini ada ukuran file dan kualitas. Dari ukuran file versus kualitas ini, kita bisa memilih antara ukuran file yang tinggi atau kualitas yang tinggi. Jadi kita tidak bisa melakukan kedua-duanya secara bersamaan. Jadi apabila kita memilih ukuran file yang tinggi, maka resolusinya akan menurun. Resolusinya akan tinggi, tetapi ada kualitasnya, yaitu kadang saat di resampling menjadi patah-patah atau nge-lag. Harus pilih antara file ringan atau kualitas yang maksimal. Jadi begitu guys. Lalu yang keempat, tantangan yang terakhir yaitu adalah keterbatasan perangkat. Yaitu saat laptop atau HP kurang kuat saat render video berresolusi tinggi. Jadi kalau misalnya kita take pakai kamera, lalu kita misalnya mengeditnya pakai HP yang murah gitu, misalnya kayak HP yang sejutaan. Kadang di situ saat editing kita merasakan yang namanya patah-patah guys. Jadi di situ juga salah satu tantangan yang sangat menjengkelkan. Jadi kadang bisa membuat kita marah, apalagi kalau mepet deadline dan harus direvisi juga. Jadi itulah 4 tantangan resampling video yang terjadi di pekerjaan sehari-hari untuk konten kreator dan orang yang suka mengupload di platform media sosial. Lalu berikutnya adalah solusi dalam pembuatan konten digital, yaitu yang pertama adalah pilih resolusi sesuai kebutuhan platform. Misalnya 1080 pixel sudah cukup untuk TikTok atau Instagram. Jadi tidak usah kita naik-naikkan lagi, takutnya malah saat kita upload itu terjadi resampling, jadinya lebih patah-patah guys. Lalu yang kedua adalah gunakan software dengan algoritma resampling yang bagus. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang kurang misalnya, itu kadang saat diedit patah-patah, tapi saat diupload menjadi lancar. Tapi begitu juga sebaliknya, kadang dieditnya lancar, tapi pas diupload atau diekspor atau dirender lah, itu akan terjadi patah-patah guys, karena aplikasinya yang kurang bagus dalam menggunakan resamplingnya. Yang disarankan adalah menggunakan Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Handbrake, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah gunakan format kompresi modern, yaitu H265 atau format HEVC, agar kualitas tetap tinggi meskipun ukuran filenya kecil. Jadi videonya lebih jelas, tetapi ukuran filenya lebih kecil. Jadi terasa seperti dikompres, tapi tidak dikompres guys. Jadi emang dari formatnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah uji coba sebelum upload. Ini nih yang biasanya terjadi. Kalau misalnya mepet deadline itu kadang-kadang ayo cepet render, habis itu langsung kita upload. Nah itu gak boleh. Jadi minimal setelah di render langsung kita uji coba dulu. Kita bandingin hasil dari 4K atau 1080 pixel. Pertama kita cobain 4K. Setelah diupload, lah kok patah-patah, berarti harus yang 1080 pixel, jadi langsung kita ganti. Dan begitu pun sebaliknya. Tapi kalau bila langsung cocok 4K, ya sudah, itu dia. Jadi kita ujikan dulu, uji coba untuk menentukan yang mana yang pas untuk platform tersebut. Lalu berikutnya adalah studi kasus atau pengalaman pribadi. Saat membuat konten mijol, saya waktu itu menggunakan HP iPhone 13 milik kantor. Jadi rekamannya itu awalnya biasanya saya memakai 1080 pixel di 60 fps. Kadang kalau terlalu berat itu biasanya langsung saat diupload itu di TikToknya menjadi patah-patah guys, apalagi saat
kita merekamnya di malam hari, itu salah satu tantangannya. Kalau tidak ada lighting, jadi frame rate-nya langsung turun guys, apalagi saat di resampling di tempat editing atau di platformnya. Jadi solusinya adalah di resample, disesuaikan lah dengan platform yang kita tuju. Misalnya ke TikTok butuhnya 1080 pixel 30 fps, jadi kita langsung upload atau kita langsung tag dengan resolusi seperti berikut dan frame rate yang seperti berikut, sehingga saat resampling tidak terlalu turun, jadi bisa stabil. Dan pelajarannya adalah resampling itu bukan sekedar mengecilkan video, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan penonton dari platform. Jadi termasuk dari semua yang kita take, kadang saya waktu take pagi atau sampai sore itu biasanya waktu yang saya butuhkan, soalnya karena lighting, terus karena frame rate-nya itu menjadi halus guys, jadi tidak patah-patah. Karena kalau saya take malam itu biasanya patah-patah, jadi apabila di resampling makin patah-patah guys. Jadi saat di editing juga, meskipun sudah di color grading, kadang memang warnanya yang kurang pas, atau kadang di editnya itu malah udah bagus, udah serak, udah pol lah, tapi waktu kita upload jadi burik. Itulah sering kadang terjadi, nggak kadang sih, sering terjadi. Lalu kesimpulannya adalah resampling video adalah bagian penting dalam produksi konten digital, jadi kita harus menyesuaikan. Tantangannya adalah kualitas bisa turun, filenya yang terlalu besar, dan butuh penyesuaian platform. Solusinya adalah pilih resolusi tepat dalam taking video dan gunakan software modern yang bisa sesuai dengan resamplingnya. Jadi resamplingnya ini stabil dan kita uji hasilnya sebelum kita upload. Lalu selanjutnya adalah dengan memahami resampling, konten kreator bisa lebih efisien dalam menghasilkan video yang berkualitas dan mudah diakses. Jadi konten yang kita buat ini tidak burik dan selalu stabil, jadi bagus terus. Jadi gak ada yang jelek karena kita sudah mempelajari resampling dari platform dan media editing tersebut. Jadi bisa menjadikan konten yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada yang baik silahkan diterima, apabila ada yang buruk itu dari saya sendiri, jadi jangan diambil. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.